Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 6 dalam video ini akan menjelaskan beberapa materi terkait pemenuhan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu bab manajemen, aspek manajemen dan organisasi. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari aspek manajemen dan organisasi itu sendiri. Nah, aspek manajemen dan organisasi itu merupakan suatu aspek yang penting berupa analisis dalam mengatur suatu perusahaan atau organisasi yang terstruktur sebagai upaya dalam pemenuhan kelayakan suatu usaha. Nah, bisa dimisalkan jika suatu usaha itu dikatakan layak tetapi tidak diimbangi atau diiringi dengan manajemen organisasi yang baik, maka ini akan menyebabkan kemungkinan adanya resiko yang terjadi. Sebagai suatu perusahaan atau organisasi itu hendaknya harus didukung dengan rencana perusahaan dan sumber daya manusia yang baik dan juga terampil. Adapun kegiatan-kegiatannya itu bisa diketahui dari fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan. Adapun fungsi-fungsi manajemennya itu bisa dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning, fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Nah, fungsi perencanaan atau planning di sini merupakan suatu proses dalam menentukan rencana terkait arah yang akan ditempuh nantinya, beserta kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, dalam proses ini itu berkaitan dengan hal-hal seperti waktu, tempat, ataupun cara yang dilakukan bagi organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan itu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan pun juga harus maksimal agar nantinya itu kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Melanjutkan dari penjelasan teman saya, yang selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian adalah suatu proses pengelompokan tugas-tugas setiap individu atau unit sesuai kemampuan dan bidangnya dalam suatu organisasi. Fungsi pengorganisasian ini dilebihkan agar tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja bisa berjalan dengan terstruktur dan baik. Yang selanjutnya fungsi pelaksanaan atau actuating. Fungsi pelaksanaan merupakan proses dalam menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi dari rencana dan pengorganisasian awal yang telah dilakukan diterapkan dalam proses ini. Yang selanjutnya fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan adalah suatu proses penilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Jika adanya penyimpangan dari rencana awal, maka akan diadakan proses evaluasi atau mencari solusi selanjutnya. Terima kasih dan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembahasan lanjutkan, yaitu manajemen pembangunan proyek. Adapun manajemen pembangunan proyek yaitu suatu sistem dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi terkait dengan pembangunan dan pelaksanaan proyek agar bisa berjalan dengan baik
dalam pembangunan proyek harus menyusun rencana terkait pelaksanaan proyek tersebut, menyusun rencana terkait pelaksanaan dan mengatur manfaat dan memanfaatkan sumber yang ada. Adapun tahapan dalam manajemen pembangunan proyek yaitu ada tiga. Yang pertama yakni perencanaan proyek. Perencanaan proyek di sini berupa penggambaran tentang cara dan alasan suatu proyek tersebut dilaksanakan. Lalu selanjutnya yakni penjadwalan proyek. Adapun dalam penjadwalan kita harus menentukan terkait jadwal waktu yang tepat dalam melaksanakan aktivitas proyek, yang mana tujuannya agar dari semua pekerja atau yang terlibat dalam proyek pembangunan itu bisa mempersiapkan diri dengan baik dan maksimal. Yang terakhir yakni pengawasan proyek. Dalam pengawasan dan pengendalian proyek agar proyek bisa berhasil dan selesai tepat waktu, pengawasan proyek ini berupa memonitor sumber daya, biaya hingga anggaran. Memonitor agar sesuai dengan target atau waktu yang kita rencanakan. Lalu selanjutnya ini manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep yang berkaitan dengan prosedur, kebijaksanaan, dan praktek dalam mengatur sumber daya manusia atau orang pada suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Manajemen SDM dalam fungsi manajerial terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan fungsi dan pengawasan. Adapun fungsi operatif berupa pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya, analisis jabatan. Jabatan merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu organisasi. Pihak manajemen harus mempunyai keterangan yang lengkap tentang jabatan sumber daya manusia dalam organisasi. Biasanya pendekatan jabatan dilaksanakan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu uraian jabatan, yang kedua persyaratan jabatan, yang ketiga perencanaan sumber daya manusia, yang keempat pengadaan tenaga kerja, dan yang terakhir kompensasi. Ya, jadi ada 5 pendekatan yang biasa dilakukan. Dari saya cukup sekian untuk presentasi. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.